Malam itu, Sarasvati, mahasiswa berprestasi yang dikenal pemberani dan penuh rasa ingin tahu, berjalan menyusuri jembatan tua UGM. Lampu remang hanya menyingkap bayangan-bayangan samar, sementara angin dingin menyelinap ke tulang, membawa bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan berkerudung putih, menatapnya dengan mata kosong yang seakan menembus pikirannya. Sarasvati tersadar, malam ini rasa ingin tahunya bisa menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan legenda Mbak Rohana bukan sekedar cerita, ia nyata dan menunggu langkahnya berikutnya. Sarasvati, 21 tahun, berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju jembatan tua di kampus UGM. Sejak kecil, ia selalu dikenal pemberani dan penasaran. Sifat yang membawanya menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sudah beberapa kali memenangkan lomba isai nasional dan dipercaya menjadi asisten penelitian dosen, Sarasvati bercita-cita besar, membuktikan bahwa mitos dan cerita mistis bisa dianalisis secara ilmiah. Malam itu, buku catatan dan perekam suaranya digenggam erat. Ia selalu teliti dan kritis, suka mendokumentasikan setiap hal. Tapi sikap percaya dirinya kadang membuatnya menyepelekan hal-hal yang dianggap mistis oleh orang lain. Ini cuma cerita mahasiswa iseng untuk menakut-nakuti junior, gumamnya. Mencoba menenangkan diri saat langkahnya di atas kerikil kering bergema lebih keras dari biasanya. Di ujung jembatan, bayangan seorang perempuan muncul. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Sosok itu berkerudung putih, berdiri diam, menatap Sarasvati dengan mata kosong yang seakan menembus pikirannya. Biasanya, Sarasvati tidak mudah takut, tapi kali ini ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Insting penelitinya segera muncul. Apakah ini kesempatan untuk mendapatkan bukti nyata fenomena urban legend kampus? Ia mengangkat perekam suaranya, mencoba merekam momen itu. Tapi sesaat setelah tombol rekam ditekan, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menggigit kulit. Sarasvati menelan ludah, tapi rasa takutnya tak mengalahkan rasa ingin tahunya. Ia sadar bahwa ambisinya untuk membuktikan kebenaran urban legend mungkin akan menuntunnya lebih jauh dari yang pernah dibayangkan, dan bahwa keberaniannya akan diuji malam itu, di jembatan yang menjadi saksi kisah Mbak Rohana. Langkahnya kembali diteruskan, tapi sesuatu terasa aneh. Bayangan di sisi jalan tampak bergerak seiring langkahnya. Bukan bayangan lampu biasa, tapi sesuatu yang mengintai, menyesuaikan diri dan menunggu. Sarasvati merasakan adrenalin dan rasa takut bercampur, dan itu membuatnya semakin ingin mengungkap misteri yang selama ini dianggap mitos. Sarasvati menatap jembatan yang kini tampak berbeda di bawah cahaya lampu yang remang. Ia biasanya dikenal tenang dan rasional, tapi malam itu rasa ingin tahunya bercampur adrenalin, membuat detak jantungnya tak karuan. Ia berlutut sejenak, membuka catatan penelitiannya dan memutar kembali rekaman yang baru saja ia buat. Hanya terdengar suara langkahnya sendiri, tapi di satu titik terdengar bisikan lembut, hampir seperti suara perempuan menangis. Sarasvati menahan napas. Ini pasti efek akustik, ya kan? Pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun insting penelitinya menegaskan sesuatu. Ini bukan suara biasa. Ia melangkah perlahan, mengarahkan lampu senter ke sisi jembatan. Sesosok perempuan berkerudung putih muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dan kali ini wajahnya terlihat samar di bawah cahaya lampu. Sarasvati menahan gemetar tangan, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia ingin membuktikan, ingin merekam, ingin memahami. Siapa kamu? Tanyanya pelan, mencoba nada tenang. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap. Sarasvati mulai merasakan hawa dingin yang bukan sekedar udara malam. Ia sadar bahwa sosok ini tidak seperti manusia biasa. Sesuatu dalam tatapan itu menembus rasa percaya dirinya yang biasanya kuat. Tiba-tiba, sosok itu bergerak mundur dan menghilang ke sisi gelap jembatan. Sarasvati memutuskan untuk mengikuti, meski nalurinya berteriak agar ia berhenti. Ia tahu ambisinya untuk penelitian bisa membawanya pada bahaya, tapi rasa penasarannya terlalu kuat.
Setiap langkah semakin menegangkan. Setiap suara angin di sekitar jembatan terdengar seperti bisikan yang mencoba memanggil namanya. Di ujung jembatan, ia menemukan sehelai kain putih tersangkut pada pegangan. Ia menyentuhnya dengan jari gemetar dan merasakan sesuatu yang dingin dan lembab, berbeda dengan kain biasa. Saraswati menulis cepat di catatan. Fenomena ini bukan tipuan mata atau akustik. Ada energi lain yang terlibat. Perlu penelitian lebih lanjut. Saat ia menatap ke arah sungai di bawah jembatan, bayangan samar sosok perempuan itu kembali muncul di permukaan air. Tetapi kali ini tidak lagi pasif. Seolah sosok itu memperhatikannya, menilai keberanian dan rasa ingin tahunya. Sarasvati sadar, ambisinya untuk membuktikan kebenaran urban legend ini akan membawa konsekuensi lebih dari yang ia bayangkan. Dan malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Sarasvati berdiri di tengah jembatan. Napasnya masih berat, tangan masih menggenggam perekam dan catatan penelitiannya. Ia selalu dikenal pemberani dan kritis, tapi malam itu rasa takutnya benar-benar berbeda. Lebih tajam, lebih nyata. Ia menatap sungai yang berkilau samar di bawah cahaya lampu, dan untuk sesaat bayangan sosok perempuan itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Sarasvati mengingat kembali semua yang ia ketahui tentang urban legend Mbak Rohana. Sosok perempuan yang muncul di jembatan, menatap, kemudian hilang tanpa jejak. Tapi malam ini berbeda. Bayangan itu bergerak mengikuti setiap langkahnya, tapi tetap di luar jangkauan fisiknya. Dengan keberanian yang tetap menjadi ciri khasnya, Sarasvati melangkah maju. Ia membuka catatannya dan membaca lantang beberapa data yang ia kumpulkan. Fenomena ini tidak sekedar psikologis. Ada pola dalam penampakan, posisi, waktu, dan arah angin memengaruhi kemunculannya. Sosok itu menatapnya lama, kemudian perlahan menunduk. Sarasvati menahan napas, mencoba memahami. Saat itulah ia merasakan hubungan yang aneh antara sosok itu dan jembatan. Seolah jembatan bukan sekedar struktur fisik, tapi tempat energi tertahan. Ambisinya untuk penelitian membuatnya maju lagi, meski tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari bayangan itu. "Kenapa kamu di sini?" Sarasvati terperanjat. Ia sadar, inilah pertama kalinya sosok itu berbicara langsung padanya. Dengan suara bergetar tapi yakin, ia menjawab, "Aku ingin memahami, ingin membuktikan bahwa kau bukan sekedar cerita." Sosok itu diam, lalu perlahan menyentuh pegangan jembatan, membuat seluruh permukaan kayu bergetar halus. Sarasvati mundur beberapa langkah, tetapi rasa penasarannya tetap lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia merasakan energi yang berbeda, campuran kesedihan, kemarahan, dan kerinduan. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan sehelai kain putih di lantai jembatan, basah dan dingin, persis seperti yang pernah disentuh Sarasvati sebelumnya. Ia menatap kain itu, lalu melihat ke sungai di bawah. Permukaan air beriak, dan seolah-olah bayangan sosok itu menunggu, mengawasinya. Sarasvati tahu satu hal, malam itu bukan akhir. Ia telah menyentuh rahasia Mbak Rohana, tapi misteri sebenarnya baru mulai terungkap. Ambisinya untuk penelitian dan rasa ingin tahunya akan membawanya lebih jauh, ke tempat di mana sains, keberanian, dan legenda bertemu, dan mungkin di mana nyawanya akan benar-benar diuji. Sarasvati berdiri di tepi jembatan, perekam dan catatannya terjatuh ke lantai. Hatinya berdebar, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takut. Malam itu angin dingin menerpa wajahnya, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Ia tahu ia tidak bisa mundur lagi. Bayangan Mbak Rohana muncul lagi, kini lebih nyata dari sebelumnya. Kali ini ia tampak sedih, bukan menakutkan. Sarasvati menatapnya, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kau masih di sini?" Sosok itu menunduk sejenak, lalu terdengar suara lirih seperti dari jauh. "Dulu aku meninggal di jembatan ini karena menolong seseorang. Tapi kisahku disalahpahami. Mereka menyebutku hantu, menakut-nakuti orang lain. Tapi aku hanya ingin dikenang." Sarasvati merasakan gelombang empati yang aneh. Energi dingin yang selama ini menakutkan kini terasa seperti kesedihan yang ingin dilepas. Ia mengerti sekarang bahwa legenda Mbak Rohana bukan sekedar hantu menakutkan. Itu adalah kisah seorang perempuan yang pernah hidup, memiliki tujuan,
dan meninggalkan jejak yang tak dimengerti orang lain. Dengan hati-hati, Saraswati meletakkan tangan di kain putih yang tersisa di lantai jembatan. Aku akan menceritakan kisahmu, bukan sebagai cerita horor, tapi sebagai sejarah yang terlupakan, ujarnya lirih. Bayangan itu menatapnya lama, seakan menilai niatnya. Perlahan-lahan, sosok itu menghilang ke dalam kabut malam, meninggalkan udara yang sekarang terasa hangat dan damai. Jembatan yang semula menyeramkan kini tampak tenang. Saraswati tersenyum tipis, napasnya membaik. Ia tahu bahwa malam itu ia tidak hanya menemukan fenomena mistis untuk penelitiannya, tapi juga mengembalikan nama dan kisah seorang perempuan yang terlupakan. Ambisinya terpenuhi, tapi ia juga belajar satu hal penting. Terkadang, keberanian dan rasa ingin tahu harus disertai empati. Saraswati berjalan pulang, membawa catatan penuh bukti, rekaman, dan pengalaman yang tak terlupakan. Di balik rasa takut yang pernah menggelayuti jembatan itu, kini tersimpan kisah nyata Mbak Rohana, sebuah legenda yang akhirnya menemukan keadilan dalam cerita.